Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Agneta Yusyanti dengan NIM terakhir 002, Nabila Naswa dengan NIM terakhir 076, dan Feliana dengan NIM terakhir 078 akan mempresentasikan materi mengenai attention deficit atau hyperactivity disorder. Nah, pada pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum, asesmen, diagnosis, dan intervensi ADHD, yang ketiga analisis contoh kasus ADHD di Indonesia, yang keempat rencana intervensi promotif, dan yang kelima adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. ADHD atau Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder merupakan gangguan neurobehavioral yang umumnya terjadi pada masa anak-anak di mana mempengaruhi sebesar 5-10% dari anak usia sekolah. Menurut Jennifer dan kawan-kawan tahun 2014, gangguan ADHD mempengaruhi sekitar 5,5 juta anak-anak. Presentase anak usia sekolah di Indonesia yang terdiagnosis mengalami ADHD belum diketahui secara pasti. Data yang diperoleh pada tahun 2002 sampai 2004 menyatakan prevalensi ADHD di Indonesia paling sedikit terjadi 10% populasi anak dan remaja dengan usia 3-18 tahun. Namun pada data tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 15,8% dari populasi anak usia 3-18 tahun. Gangguan ADHD ini bersifat kronis serta mengganggu banyak area perkembangan dan keberfungsian anak-anak dalam kehidupannya, sehingga anak dengan ADHD lebih mungkin memiliki prestasi yang lebih rendah dalam pendidikan dibandingkan anak lainnya. Melakukan isolasi sosial dan perilaku antisosial selama sekolah juga memiliki signifikansi kesulitan di sekolah. Permasalahan dalam pendidikan anak ADHD dinilai lebih berat dikarenakan anak mengalami penolakan dari kelompok sosialnya yang berakibat munculnya perilaku antisosial hingga perilaku-perilaku bermasalah lainnya pada anak ADHD dalam proses sekolahnya. Selanjutnya, gangguan ADHD seringkali menetap hingga anak sampai berusia remaja dan dewasa. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi sejak dini untuk mengurangi dan mengontrol ADHD yang dialami oleh individu sejak masa anak-anak sehingga tidak mengganggu perkembangan masa anak-anak sampai masa remaja dan dewasa. Menurut Kurnia dan Cahyanti 2016, deteksi gangguan ADHD yang dilakukan sejak dini terutama pada saat anak usia sekolah sangat penting dilakukan dalam meminimalisir gejala dan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari. ADHD yang tidak terdeteksi sejak dini dan tidak mendapat terapi yang memadai akan menimbulkan akibat terhadap perkembangan psikososial anak sehingga dapat mengarah pada kegagalan dalam bidang akademik, sosial, dan harga diri yang rendah. Deteksi dini ADHD harus melibatkan beberapa lapisan masyarakat seperti tenaga medis, guru, dan orang tua. Gejala ADHD yang terdeteksi sejak dini akan memudahkan dalam mengarahkan pola pendidikan dan pengasuhan anak ADHD. Yang pertama adalah gambaran umum ADHD. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif GPPH. Menurut ICD-10 dan DSM-5, ADHD dikelompokkan ke dalam gangguan neurodevelopmental. Gangguan neurodevelopmental merupakan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh perbedaan proses neurologi. Perbedaan ini menyebabkan individu memiliki kekhasan dalam proses berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, ADHD sendiri ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif impulsif yang persisten. Menurut DSM-5, gangguan ini terdiri atas Combined Presentation atau tipe kombinasi, Predominant Inattentive Presentation atau tipe inatensi, Predominant Hyperactive Impulsive Presentation atau tipe hiperaktif impulsif, Other Specified Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan yang terakhir Unspecified Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Berikutnya yaitu asesmen ADHD. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manifestasi klinis mengenai ADHD.
Manifestasi klinis individu dengan ADHD tampak pada perilaku yang sulit untuk mengelola kemarahan, cenderung agresif dan impulsif, mudah frustasi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua maupun guru, sehingga sulit untuk mengerjakan tugas hingga tuntas, sulit mengorganisasikan sesuatu, serta memiliki perilaku interaksi sosial yang bermasalah, seperti contohnya mengganggu di kelas, banyak bicara, dan kurang berprestasi. Selanjutnya, ADHD dapat diidentifikasi sejak anak-anak. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keluhan orang tua terhadap kemampuan perkembangan, perilaku keseharian, kemampuan interaksi dan komunikasi sosial, kemampuan dalam mempertahankan atensi dan konsentrasi dalam berkegiatan, serta hasil pengerjaan tugas yang tidak tuntas oleh anak. Nah, beberapa metode pemeriksaan atau asesmen klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi ADHD adalah: pertama, wawancara klinis. Wawancara dapat dilakukan kepada orang tua atau pengasuh anak untuk mengetahui informasi seputar kondisi klinis terkait perilaku anak, riwayat perkembangan, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, interaksi dengan teman sebaya maupun orang tua, serta kondisi sosial ekonomi dan keberfungsian keluarga. Yang kedua yaitu observasi klinis. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai setting, seperti di rumah, di sekolah, maupun di klinik. Observasi kepada anak dilakukan untuk mengetahui aktivitas motorik, atensi dan konsentrasi, kontrol impuls, intensitas anak meninggalkan tempat duduk, serta perilaku bermain. Yang terakhir yaitu tes psikologi. Tes ini bertujuan untuk memetakan kemampuan anak dan menunjang penegakan diagnosis yang lebih jelas. Pemeriksaan melalui tes psikologi dimulai dengan screening awal, pemeriksaan terhadap perilaku inatensi dan hiperaktif anak, pemeriksaan fungsi adaptif anak, dan pemeriksaan terhadap fungsi kognitif anak. Instrumen yang dapat digunakan yaitu CBCL, VMI, Bender-Gestalt atau BG, Baum, DAP, dan HTP. Berikutnya yaitu diagnosis ADHD. Berdasarkan DSM-5, level keparahan ADHD dapat dikategorikan menjadi mild atau ringan, yaitu sedikit jika gejala-gejala yang ada melebihi kriteria untuk penegakan diagnosis dan gejala-gejala tersebut hanya memunculkan kendala kecil dalam fungsi sosial maupun okupasional. Berikutnya yaitu moderate atau sedang. Gejala-gejala atau kesulitan fungsi ada di antara ringan dan berat. Yang terakhir yaitu severe atau berat, yaitu ada banyak gejala yang melebihi kriteria yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis atau beberapa gejala sangat parah hingga menimbulkan gangguan fungsi sosial maupun okupasional. Berikutnya saya akan menjelaskan singkat mengenai kriteria ADHD menurut DSM-5. Pertama yaitu adanya pola inatensi atau hiperaktif impulsif yang menetap dan mempengaruhi keberfungsian maupun perkembangan individu. Lalu beberapa gejala inatensi atau hiperaktif impulsif muncul sebelum usia 12 tahun. Berikutnya beberapa gejala inatensi atau hiperaktif impulsif muncul di 2 tempat atau lebih. Lalu ada bukti nyata bahwa gejala mengganggu atau mengurangi kualitas fungsi sosial, akademik, maupun fungsi kerja individu. Terakhir, gejala tidak terjadi selama fase skizofrenia atau gangguan psikosis lain dan tidak dapat dijelaskan oleh gangguan mental lainnya. Nah, kriteria yang lebih lengkap dapat teman-teman lihat pada DSM-5. Berikutnya yaitu intervensi ADHD. Intervensi psikologis yang dapat diberikan pada individu dengan ADHD menggunakan pendekatan perilaku atau behavior. Beberapa intervensi yang dapat digunakan adalah yaitu pertama, intervensi berbasis keluarga. Intervensi ini berupa BPT atau Behavioral Parent Training yang mengajarkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku kepada orang tua anak ADHD. Nah, selanjutnya setelah orang tua mengetahui prinsip-prinsip tersebut, orang tua menerapkan prinsip tersebut kepada anak ADHD di lingkungan rumah. Intervensi ini berfokus pada psikoedukasi mengenai ADHD, mengajarkan keterampilan pengasuhan yang efektif dalam meningkatkan perilaku yang diharapkan dan menurunkan perilaku bermasalah,
serta melatih penerapan keterampilan manajemen perilaku anak. Yang kedua yaitu terapi perilaku atau behavioral therapy. Terapi ini berfokus pada memberikan reward saat anak melakukan perilaku yang diharapkan dan memberikan punishment saat anak melakukan perilaku yang bermasalah. Tujuan dari intervensi ini adalah membentuk pola berpikir dan perilaku anak yang lebih baik. Intervensi ini dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik modifikasi perilaku seperti positive reinforcement, time out, respon cost, dan token ekonomi. Berikut gambaran umum contoh kasus ADHD di Indonesia. Yang akan kami gunakan adalah siswa DA yang bersekolah di SD Negeri Gejayan, Sleman. DA sangat mudah teralihkan terutama oleh rangsang suara dari dalam maupun dari luar kelas dan akan memulai suatu kegiatan setelah diperintahkan oleh guru secara berkali-kali. Siswa DA sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dan susah untuk memperhatikan pelajaran di kelas. Saat di kelas, DA juga menunjukkan beberapa perilaku, seperti tidak dapat duduk dengan tenang, sering bergerak seperti berlari keluar masuk kelas, sering memanjat bangku dan meja di kelas, mempunyai kebutuhan untuk selalu bergerak seperti sulit diam, menggeliat, gelisah, dan sering berdiri kembali saat lagi duduk. Dalam proses pembelajaran, DA lebih banyak bicara dan sering berteriak-teriak jika ada hal yang tidak disukainya. DA juga suka mengganggu teman-temannya saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, siswa DA juga suka membuat suara dari barang-barang di sekitarnya yang membuat berisik. Perilaku-perilaku tersebut menunjukkan perilaku inatensi dan hiperaktif. Selain itu, siswa DA juga menunjukkan perilaku impulsif. DA tidak suka menunggu giliran saat siswa yang lain baris untuk antri mengoreksi tugas kepada guru dan menyela pembicaraan guru dengan siswa lainnya. Terkadang, DA juga akan menjawab pertanyaan sebelum diberi kesempatan. Selain itu, DA bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, seperti mengejar sesuatu yang berbahaya dan sering membawa benda tajam serta sering memukul temannya tanpa sebab. Perilaku impulsif lainnya yang dilakukan oleh DA yaitu sering mengambil mainan teman dengan paksa ketika DA tidak mendapatkan mainan tersebut. Ketika ada teman yang meledeknya, DA juga bertindak secara reaktif tanpa dipikir terlebih dahulu dan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Perilaku DA dalam proses pembelajaran di kelas sesuai dengan karakteristik atau tanda-tanda ADHD, yakni inatensi, hiperaktif, dan impulsif yang akan dijelaskan lebih lanjut. Analisis kasus berdasarkan DSM-5. Yang pertama ada inatensi. Menurut Wiyani 2014, inatensi dalam hal ini berupa tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan ADHD sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat indranya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Hal itu mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Ini sesuai dengan perilaku siswa DA yang sangat mudah teralihkan terutama oleh rangsang suara dari dalam maupun dari luar kelas yang mengakibatkan dirinya sulit untuk memusatkan perhatian. Selanjutnya, hiperaktif. Hiperaktif adalah suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan anak seusia pada umumnya. Biasanya, sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan. Perilaku hiperaktif tampak tidak memiliki tujuan jika dibandingkan dengan individu yang aktif namun produktif. Gerakannya pun dilakukan secara terus-menerus tanpa lelah sehingga mereka kesulitan untuk memusatkan perhatiannya. Siswa DA juga memiliki perilaku hiperaktif sesuai dengan definisi tersebut, yakni berupa tidak dapat duduk dengan tenang, sering bergerak seperti berlari keluar masuk kelas, sering memanjat bangku dan meja di kelas, dan mempunyai kebutuhan untuk selalu bergerak. Semua itu dilakukan tanpa tujuan, tidak seperti individu yang memang produktif. Terakhir ada impulsif. Impulsivitas merupakan suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Anak yang memiliki gangguan ADHD sangat dikuasai oleh perasaannya, sehingga cepat bereaksi. Perilaku tersebut akan menyulitkan anak dengan gangguan ADHD maupun lingkungannya. Siswa DA pun cepat bereaksi tanpa pikir panjang akan konsekuensi perbuatannya, seperti mengejar sesuatu yang berbahaya, sering membawa benda tajam, sering memukul temannya tanpa sebab, dan sering mengambil mainan teman dengan paksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai intervensi untuk contoh kasus ADHD di Indonesia yang telah dianalisis tadi.
Intervensi psikologis yang tepat untuk diberikan kepada DA yang memiliki ADHD tipe kombinasi adalah yaitu BPT atau Behavioral Parent Therapy. Deli DKK 2014 berpendapat bahwa keterlibatan orang tua dalam intervensi anak dengan ADHD berdampak positif, berupa menurunkan perilaku bermasalah anak, meningkatkan keterampilan sosial maupun pemecahan masalah anak, meningkatkan kepatuhan anak terhadap instruksi, meningkatkan pemahaman orang tua terhadap prinsip perilaku, meningkatkan strategi perilaku positif dengan penguatan maupun pujian, memutuskan siklus interaksi orang tua anak yang negatif. Lalu, menurut Lee, pada tahun 2012, BPT merupakan intervensi berupa psikoedukasi kepada orang tua anak dengan ADHD. Psikoedukasi ini bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku kepada orang tua yang selanjutnya dapat orang tua terapkan di rumah. Lama pelaksanaan psikoedukasi ini bervariasi, antara 8 hingga 12 sesi, dan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Nah, dengan menggunakan intervensi ini, orang tua DA diharapkan dapat lebih memahami apa itu ADHD, mengetahui dan dapat menerapkan keterampilan pengasuhan yang efektif dalam meningkatkan perilaku yang diharapkan, serta menurunkan perilaku yang bermasalah pada anak, dan yang terakhir, memiliki keterampilan manajemen perilaku anak. Intervensi berikutnya yaitu Behavioral Therapy. Deli 2004 membuktikan bahwa behavioral terapi atau terapi perilaku efektif dalam menangani anak dengan ADHD. Terapi ini memberikan efek terhadap keberfungsian orang tua dan anak. Behavioral terapi berfokus pada memberikan reward saat anak melakukan perilaku yang diharapkan dan memberikan punishment saat anak melakukan perilaku yang bermasalah. Tujuan dari intervensi ini adalah membentuk pola berpikir dan perilaku anak yang lebih baik. Intervensi ini dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik modifikasi perilaku diantaranya seperti positive reinforcement, time out, respon cost, dan token ekonomi. Nah, berdasarkan kondisi DA, teknik behavioral terapi yang dapat dilakukan adalah time out. Menurut Hidayat dan Purwandari tahun 2010, metode time out dapat menurunkan perilaku mengganggu pada anak. Adapun prosedur time out yang dapat dilakukan adalah fase sosialisasi, yaitu membuat kontrak kesepakatan orang tua dan anak. Lalu fase pelaksanaan, kemudian peringatan, sebagai wujud ketegasan orang tua dan anak lebih awas dalam bertindak. Peringatan dapat diberikan sebanyak 1 hingga 3 kali. Lalu time out selama 5 hingga 10 menit sebagai refleksi akan perilaku mengganggu pada anak menuju insight. Lalu konsistensi, orang tua memberikan peringatan atas perilaku mengganggu pada anak dan konsekuensinya. Yang terakhir, reward, sebagai penghargaan terhadap perilaku baik anak yang akan meminimalkan time out. Selanjutnya adalah rencana intervensi promotif. Nah, rencana intervensi promotif ini yang pertama akan dilakukan intervensi promosi melalui Instagram. Nah, dalam penelitian Audina tahun 2019, sosial media Line dan Instagram dalam sosial campaign dinilai mudah dipahami dan memungkinkan sasaran yang ditujukan terlibat aktif di dalamnya dengan memberikan feedback berupa komentar, pertanyaan, dan ajakan. Sehingga komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi dua arah yang dinilai efektif. Selain itu, penggunaan Instagram juga dapat menjangkau masyarakat lebih luas di era teknologi. Nah, alasan ini juga menjadikan kelompok kami memilih platform Instagram sebagai media untuk intervensi promotif. Lalu yang kedua ada kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam intervensi ini adalah masyarakat umum, khususnya orang tua dan guru. Sedangkan untuk bentuk intervensi promotif yang akan dilakukan adalah psikoedukasi melalui postingan Instagram berupa poster edukasi digital mengenai ADHD, kuis snapgram terkait dengan pengetahuan mengenai anak dengan ADHD, dan melalui webinar dengan mengundang psikolog anak dan remaja yang memiliki prevalensi pada topik ADHD. Dan yang terakhir adalah penutup berupa kesimpulan. Nah, ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ini merupakan gangguan yang umumnya terjadi pada masa anak-anak. Di Indonesia, gangguan ini biasanya disebut dengan GPHH atau gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif. Pada anak-anak dengan ADHD lebih memungkinkan untuk memiliki prestasi yang lebih rendah daripada anak sebayanya.
sehingga diperlukan deteksi dini terhadap anak dengan ADHD agar dapat mengupayakan pertumbuhan yang optimal. Gangguan ADHD seringkali menetap sampai anak berusia remaja dan dewasa. Kriteria ADHD dapat dilihat dalam DSM-5. ADHD dikelompokkan ke dalam gangguan neurodevelopmental. Gangguan ADHD ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif impulsif yang persisten. Asesmen pada gangguan ADHD dapat dilakukan melalui wawancara klinis, observasi klinis, dan tes psikologi. Level keparahan dari ADHD ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Intervensi pada penderita gangguan ADHD dapat dilakukan dengan intervensi berbasis keluarga dan terapi perilaku. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa deteksi dini ADHD penting dilakukan untuk meminimalisir gejala dan akibat yang ditimbulkan, sehingga anak ADHD dapat diberikan penanganan dengan intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Promosi kesehatan mental dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gangguan ADHD serta pentingnya deteksi dini pada ADHD untuk tumbuh kembang anak. Selanjutnya berikut daftar pustaka yang kami gunakan, dan terima kasih.